menurut Pak Denny tentang FOMO itu ya, itu banyak tuh anak-anak yang, aduh, gue gak pengen ketinggalan nih. Terus ujung-ujungnya jadinya pinjol, paylater, gitu-gitu. Menurut Pak Denny gimana tentang pinjol dan paylater itu? Kita bisa lihat di mana-mana anak muda sekarang cenderung mengeluarkan daripada menghasilkan. Meskipun sekarang juga beberapa banyak juga yang menghasilkan sesuatu dari kreativitas mereka. Misi. Waktunya overthinking bareng. Student Talk. Jangan lupa like, share, subscribe. Halo guys, perkenalkan saya Teresa Maranata yang akan memandu podcast pada hari ini ditemani oleh Pak Denny. Jadi topik kita pada hari ini yaitu tentang financial planning yang menjadi masalah anak-anak muda sekarang nih. Pertama kita akan bacain dulu profil dari Pak Denny ya. Pak Denny Indra Kusuma SE MSI AKCA CFP. CFP itu dari kepanjangannya apa sih Pak? Certified Financial Planner. Oke. Sertifikasi untuk perencana keuangan. Jadi ada sangkut pautnya nih dengan topik kita pada hari ini ya. Dengan benar sekali. Lahir di Jogja 28 September, tahunnya sensor ya nih Pak ya? Ya, sensor saja. S1 STYKPN lulusan tahun 2011 dan S2-nya juga di STYKPN lulusan tahun 2015. Berarti S2 itu disambil profesi akuntansi juga ya? Iya, benar Mbak. Tahun 2012. Iya, benar. Oke. Kita masuk ke topik kita pada hari ini langsung ya Pak ya? Boleh. Boleh tuh sharing pengalaman waktu jadi mahasiswa tentang pengaturan keuangannya Pak Denny itu gimana sih Pak? Oke, ketika saya menjadi mahasiswa, istilah financial planning belum terlalu besar ya, belum terlalu terkenal. Nah, tetapi secara prinsip, kalau dikatakan saya menerapkan perencanaan keuangan di masa saya mahasiswa, secara teoris dan sistematik sebenarnya belum. Tetapi secara praktisnya iya. Dalam arti kata gini, ketika saya mahasiswa, sumber pendapatan saya kan terbatas ya, yang pasti dari orang tua yang pertama, kemudian dari beberapa kalau saya melakukan aktivitas yang menghasilkan keuangan. Nah, dalam perencanaan keuangan saya ketika mahasiswa, saya punya prinsip yang pertama, ketika saya ingin memiliki sesuatu, entah itu barang, entah itu makanan atau minuman, prinsip saya adalah yang pertama jangan berasal dari hutang. Ya, jadi saya selalu melihat sumber daya saya sendiri, apakah saya mampu atau tidak. Kebetulan kan kita sekolah ekonomi ya, kita belajar terkait dengan prioritas, skala prioritas, kemudian ilmu substitution ya, dalam arti kata kalau saya ingin makan A tetapi harganya mahal, tetapi ada pengganti nih, makanan sejenis dengan harga murah, itu bisa menjadi opsi dalam pilihan saya ketika mahasiswa. Jadi prinsip saya yang pertama, saya tidak ingin memiliki sesuatu berasal dari hutang. Kemudian yang kedua, saya akan konsentrasi ke sumber daya saya. Sejauh mana saya dapat memperoleh barang tersebut atau makanan tersebut atau apapun. Kemudian jika tidak mampu, apa yang harus saya lakukan? Biasanya saya lihat dari sumber utama. Ini saya kalau nabung, saya melakukan menabung. Berapa lama ini saya memperoleh? Nah, kalau terlalu lama, berarti nggak bisa ini kalau hanya dengan tabungan. Berarti saya harus memiliki sumber daya yang lain. Saya lihat, saya punya kemampuan apa yang bisa menghasilkan sesuatu dalam hidup saya, menjadi pendapatan dalam kehidupan saya selain dari sumber yang utama tersebut. Nah, itu yang saya lakukan selama saya menjadi mahasiswa. Berarti untuk financial planning yang tertata secara jelas itu enggak, tapi mengenai pokoknya prinsipnya jangan berhutang, terus tahu skala prioritas sebagai berikut ya Pak ya. Ya. Nah, selanjutnya itu dikutip dari Kemenku dan Tirto ID, generasi milenial sekarang tuh generasi yang sulit untuk atur keuangan karena gaya hidup lah seperti itu. Menurut Pak Denny itu gimana? Kalau saya lihat benar ya, maksudnya benar, jelas ini dari sumber yang terpercaya juga benar untuk kalau kita melihat dari sisi pengelolaan keuangan ya. Tetapi kita harus lihat kenapa sih anak muda sekarang bisa mengalami hal tersebut. Sebenarnya ada banyak faktor ya. Kalau benar tidaknya pasti benar, kita bisa lihat di mana-mana anak muda sekarang cenderung mengeluarkan daripada menghasilkan. Meskipun sekarang juga beberapa banyak juga yang menghasilkan sesuatu dari kreativitas mereka. Tetapi itu semua digerakkan oleh yang namanya teknologi. Kalau saya lihat ya, sejauh ini semua digerakkan oleh teknologi.
yang mana informasi, media sosial, dan lain sebagainya sekarang terbuka bebas. Mulai dari anak kecil sekalipun bisa mengakses konten-konten yang istilahnya influencer lakukan untuk kemudian diikuti oleh mereka yang melihatnya atau menjadi followernya. Hal itu sangat mempengaruhi kehidupan anak muda sekarang apabila secara emosi, secara edukasi belum mendapatkan, bahkan belum mempraktekkan, itu akan jadi masalah di kemudian hari. Jadi fenomena yang diungkapkan dari sumber berita tersebut, ya memang benar seperti itu. Kalau dari saya pribadi, perlu edukasi ya kepada anak muda kita, edukasi dan kemudian pandangan ke depan agar anak muda kita lebih terlatih secara emosi, karena ini media sosial itu terkait dengan emosi ya, bagaimana seseorang kemudian mendapatkan trigger untuk melakukan sesuatu, untuk lebih ke konsumtif dan lain sebagainya. Oh iya, berarti pengaruh sosial media itu bisa ke arah, mungkin kalau di anak muda sekarang dikenal dengan FOMO ya Pak, fear of missing out itu. Menurut Pak Denny tentang FOMO itu ya, itu banyak tuh anak-anak yang aduh gue gak pengen ketinggalan nih, terus ujung-ujungnya jadi ya pinjol, pay later gitu-gitu. Menurut Pak Denny gimana tentang pinjol dan pay later itu? Nah ini yang membedakan Mbak. Jadi pentingnya edukasi, bagaimana kita belajar baik dalam lingkup formal pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, maupun edukasi di luar itu, sertifikasi dan lain sebagainya, pelatihan dan lain sebagainya, adalah pengaturan emosi. Kemudian pengetahuan terkait dengan apa yang mereka lihat. Tadi kan media sosial memberi dampak. Sebagian besar karena FOMO, kemudian tidak melihat sumber daya. Ada alternatif sumber daya yang sangat mudah, yang tadi sempat disebutkan, pinjol dan lain sebagainya. Mereka beralih ke situ. Nggak salah, karena pinjol itu kan juga sebuah unit usaha yang sebagian besar ilegal ya. Tapi mereka berusaha untuk memanfaatkan momen ini. Ya, inilah pentingnya edukasi. Kalau kita lihat, kan kita lihat yang lari ke pinjol ya. Kita lihat anak muda yang ambil sisi positifnya dari media sosial. Beberapa anak muda melihat, oh, ini influencer bisa memberikan dampak, bahkan bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, kalau kita lihat sekarang banyak influencer-influencer lain yang kemudian berkreativitas, mengasah diri untuk bisa menjadi apa yang mereka lihat, bukan menggunakan apa yang mereka lihat, tapi menjadi apa yang mereka lihat. Dalam arti contoh gini, kalau kita lihat media sosial sekarang makin banyak yang centang biru, sekarang makin banyak yang melakukan konten-konten, baik itu konten-konten lelucu atau konten-konten yang edukasi. Bahkan kalau kita lihat sekarang tidak hanya itu, beberapa dari mereka memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kemudian dipakai perusahaan, sebut aja endorse. Artinya dengan media sosial mereka bisa menghasilkan sesuatu, bukan menghabiskan sumber daya mereka, justru mendapatkan pendapatan bagi diri mereka. Ya, menurut saya mereka lebih teredukasi tentang hal tersebut. Poinnya adalah saya bisa mendapatkan pendapatan dari kegiatan saya, bukan kegiatan saya menghabiskan sumber daya saya. Untuk beberapa yang terkena pinjol dan lain sebagainya, karena mohon maaf mungkin kurang edukasi, sehingga ingin memiliki sesuatu tanpa melihat sumber dayanya. Ada opsi nih, sangat mudah ini pinjol nih, yaudah saya ambil pinjol aja. Jadi pentingnya edukasi seperti itu Mbak. Kenapa kita harus mengedukasi diri kita, baik lewat filter tontonan media sosial kita maupun lewat akademis kita. Pentingnya sekolah sampai perguruan tinggi seperti itu. Oke. Terus pendapat Pak Denny, kalau anak yang mungkin ada yang kuliah juga kan ya, kita kan kuliah sekarang offline, full offline. Terus ada yang disambi dengan part time gitu, mungkin sebagai barista lah di suatu kafe atau part time lainnya, itu gimana Pak? Kalau saya menanggapinya secara positif ya Mbak ya, itu tindakan yang baik. Artinya mahasiswa mulai berpikir bagaimana saya mendapatkan sumber pendapatan. Mungkin keadaan orang tua yang kurang mendukung, tetapi saya ingin istilahnya mendapatkan lebih. Artinya mereka larilah ke part-time tersebut. Nah, untuk jenis part-time yang seperti apa, kembali lagi ke mahasiswanya. Kita dihadapkan banyak pilihan. Kita sudah mahasiswa, kita bisa
istilahnya memilih ya apa yang kita pilih dari sekian banyak pilihan dan konsekuensi yang mengikutinya. Jadi ketika kita diperhadapkan dalam berbagai pilihan peluang part-time untuk pendapatan yang penghasilan yang lebih, kita harus lihat konsekuensinya apa jika saya ikut part-time tersebut. Saya tidak kemudian memberikan argumen, wah nggak baik part-time, konsentrasi kuliah. Enggak, ya, karena memang kalau kita kuliah terus, tanpa atau kurang didukung dengan finansial, itu kan juga jadi masalah. Jadi, ambillah part-time, tetapi part-time tersebut sesuaikan dengan diri. Kita harus istilahnya bercermin lah, diri kita seperti apa, butuh seperti apa, konsekuensi dari part-time yang kita ambil bagaimana. Misal nih Mbak ya, ada nih mahasiswa saya, karena part-time-nya itu kerjanya di kafe yang shift-nya malam, sehingga setiap kuliah pagi, dia selalu terlambat. Bahkan tidak masuk. Nah, itu jadi konsekuensi yang merugikan dirinya. Jadi, kita bisa memilih part-time yang istilahnya konsekuensinya tidak merugikan kita. Semua pilihan pasti berisiko, tetapi kita bisa memilih risiko yang paling kecil dalam kehidupan kita ke depannya. Gitu. Oke, ini jadi pertanyaan penutup ya mungkin ya. Dari Pak Denny sendiri, ada nggak sih tips kelola keuangan untuk kaum generasi milenial dan khususnya generasi Z ya, generasi saya, versi Pak Denny? Gimana nih? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya dapat memberikan sedikit advice bagi kita semua, khususnya generasi muda. Kita memanfaatkan teknologi yang pertama ya, media sosial ada di mana-mana, informasi terbuka, kita harus bisa memilah sebaik-baiknya. Ya, kiat-kiat yang pertama adalah kita lihat dulu diri kita ya. Diri kita, posisi keuangan kita di mana? Apakah kita punya uang sisa atau tidak? Ya, kemudian baru kita melihat, mulai memikirkan tujuan keuangan. Saya punya keuangan sekian nih. Saya punya tujuan keuangan ke depan seperti apa? Nggak harus langsung jangka pendek. Nggak harus langsung jangka panjang seperti mau menikah atau enggak. Jangka pendeknya dulu aja. Misalkan saya semester akhir ini. Tujuan keuangan saya adalah mempersiapkan diri saya memperoleh pekerjaan. Di rentang waktu mendapatkan pekerjaan itu, syukur-syukur lulus langsung dapat kerja ya. Tapi ada kalanya kita di situasi yang butuh waktu untuk sampai dapat pekerjaan. Nah, kalau kita istilahnya ingin menolong keuangan keluarga dan tidak dalam tanda kutip menjadi beban, kita mulai persiapkan itu. Dana yang mungkin kita butuhkan selama kita mendapatkan pekerjaan. Dana transportasi, dana konsumsi, dana kos mungkin, dan lain sebagainya kita mulai persiapkan, sehingga ketika kita lulus, kita mencari pekerjaan, kita tidak merepotkan keluarga kita. Kita sudah dianggap, wah ini anak sudah mandiri, gitu. Kemudian ketika mendapatkan pekerjaan, jangan langsung berpikiran dapat gaji. Tidak, kan kita kerja dulu baru digaji. Artinya minimal ada 1 bulan kita harus settle, maksudnya kita harus berjuang sendiri. Nah, itu kita harus persiapkan. Itu kalau kita berpikiran keuangan kita jangka pendek untuk mahasiswa ya. Yang masih kuliah gimana Pak? Ya kita harus pikirkan juga kebutuhan ke depan seperti apa. Itu kalau kita jangka pendek. Kalau kita sudah visioner, ya mulai berpikiran ke jangka menengah atau jangka panjang. Tetapi untuk tujuan keuangan jangka menengah dan jangka panjang, saran saya kalau kita sudah benar-benar memiliki sumber pendapatan dari pekerjaan kita, baru kita mikir seperti itu. Tapi kalau kita sumber pendapatannya masih terbatas, kita pikirkan dulu jangka pendek kita. Istilahnya kalau dalam sistematik dan teoris adalah dana darurat lah istilahnya. Selama kuliah, kita dapat dana dari orang tua, sebut aja seperti itu. Setelah kuliah, masa ya kita minta dana kuliah, dana dari orang tua kan? Jadi kita harus siapkan yang istilahnya dana darurat itu untuk mempersiapkan kita sampai ke dunia kerja. Nanti setelah dunia kerja, kita siapkan lagi dana darurat untuk ke depannya. Istilahnya seperti itu. Jadi yang penting, tentukan tujuan keuangan, lihat diri sendiri, yaitu kalau istilah teorinya adalah financial check up ya. Kesehatan keuangan kita seberapa, kita punya tanggungan atau utang atau tidak, kemudian kita punya uang sisa berapa ya. Financial check up kita sehat, warning atau merah. Nah, itu menentukan untuk tujuan keuangan kita ke depannya ya. Minimal 2 itu dulu, kemudian syukur-syukur target berikutnya adalah menabung ya. Dana darurat terpenuhi, kita punya tabungan sisa. Pak,
uang saya berlimpah. Nggak masalah ya, kalau berlimpah mulai sejak awal atau sejak dini memikirkan yang namanya investasi ya. Dana darurat terpenuhi, punya tabungan yang cukup, sisanya kita pikirkan untuk investasi. Gitu, Mbak. Oke, menarik nih. Banyak nih ya tips-tips yang dikasih Pak Dini yang bisa kita tanamkan di mungkin para penonton juga yang besok bakal dengerin podcast ini. Sekian aja mungkin ya Pak. Ada kata Oke. penutup Pak mungkin? Sederhana aja ya. Jagalah keuangan kita. Prinsip orang tua tetap dipegang sampai sekarang ya. Prinsip masa kecil kita yaitu rajinlah menabung. Itu masih relevan dan relate sekali sampai dengan saat ini. Mau ada resesi atau tidak, prinsip rajinlah menabung selalu tetap kita pegang sampai akhir hidup kita. Oke, terima kasih guys yang udah nonton. See you di another podcast. Bye-bye, see you.